Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé dès qu'on me voit. Nama gue Dimas Brojonegoro. Background pendidikan gue itu gue kuliah di broadcasting dan advertising UI, jadi gue ngambil dua. Terus gue start mulai ngegambar itu dari umur 4 tahun. Dulu bokap gue emang backgroundnya adalah seorang arsitek, tapi dia juga suka ngelukis. Jadi zaman gue kecil sih masih kayak suka dibawa ke sana, terus dikenalin ke teman-temannya, diajarin melukis segala macam, diikutin lomba segala macam. Style gambar gue itu dari waktu masih kecil itu udah diajarinnya langsung ke objek manusia gitu. Jadi bukan yang kayak gunung terus sawah gitu-gitu. Cara proporsi tubuh manusia kayak gimana, bentuk hidungnya, lehernya kayak gimana segala macam, itu lebih diajarin, diarahinnya dari kecil udah ke situ dari umur 4 tahun. Dan itu mempengaruhi gaya gambar gue sampai sekarang. Sebenarnya gue itu sangat menyukai dan mencintai seni dari kecil. Itu bidang apapun yang berhubungan sama seni, mau itu musik, mau itu teater, mau itu patung atau segala macam, itu gue selalu tertarik. Tapi yang bisa gue lakuin, maksudnya yang bisa gue langsung berkecimpung di dunia seni itu ya paling cuman yang berhubungan sama motion kayak film atau ilustrasi. Kalau film gue tertarik karena sejak gue kuliah broadcast UI ya, gue dikasih jor-joran mulu tentang visual film. Tapi kalau untuk ilustrasi itu karena emang dari kecil tuh gue udah diperkenalkan dunia ilustrasi sama bokap gue gitu dari zaman gue kecil. Jadi itu kayak kebawa terus sampai sekarang gitu, dan gue kayak nggak bisa misahin itu. Meskipun gue juga mencintai film atau visual yang lain sekarang, tapi gue tetap nggak bisa melepasin dunia ilustrasi itu dari dunia gue. Karya-karya gue yang di kopi keliling ini representasi dari makna hidup atau kehidupan yang gue simbolisasikan ke kopi gitu. Ini adalah karya kopi gue yang pertama. Ini judulnya Life is like a cup of coffee. Jadi di dalam sebuah cangkir kopi itu pasti lo akan ngerasain manis sama pahit. Sama aja kayak lo hidup gitu, pasti akan ngerasain lo manisnya hidup kayak gimana dan pahitnya hidup kayak gimana. Oke, kalau untuk karya yang kedua ini kopi yang kedua, tetap simbolisasi dari hidup ke kopi gitu. Ini judulnya The Sweetness of Sugar Can Never Beat the Bitterness of Coffee gitu. Jadi ini simbolisasi dari mau menyembunyikan perasaan sedih lo kayak gimana pun juga dengan senyuman. Lo mau semanis apapun senyum lo, aura sedih lo itu pasti akan tetap kebaca gitu. Jadi gue gambarin kayak gini, lo nggak akan pernah tahu di balik cangkir yang ada gambar senyuman ini mukanya kayak gimana. Jadi ini kayak fake aja gitu ekspresinya. Medianya gue pakai pensil untuk gambar orang-orangnya, gue pakai tinta Cina untuk yang tulisan-tulisannya, dan juga gue pakai kopi langsung untuk mewarnain cipratan-cipratannya ini. Tapi gue aplikasiin langsung ke 3 layer kertas yang berbeda gitu. Gue pakai kopi karena biar nyatu aja gitu konsep kopinya, dan kekentalan kopi juga sebenarnya enak gitu untuk dibikin diaplikasikan ke kertas gitu. Hal yang pertama yang harus lo lakuin adalah nyoba gitu. Kalau lo nggak pernah nyoba, lo nggak akan tahu apakah lo akan di bidang itu apa enggak gitu. Jadi ketika lo baru nyoba dan ketika lo nyaman di situ, lo serak di situ, ya lo jalanin terus, lo fokus di situ gitu. Karena kalau menurut gue skill itu tuh emang bisa diasah. Beda sama talent. Talent itu mungkin emang lo dilahirkan dengan talent seperti itu gitu, bakat yang emang udah anugerah buat lo gitu kan. Itu mempengaruhi taste gitu. Cuman masalahnya kalau misalnya taste lo bagus, lo punya talent tapi lo nggak pernah nyoba dan lo nggak pernah mengasah skill lo, ya juga percuma gitu kan. Sebuah karya tanpa filosofi belum suatu karya yang full. Gue pengen gambarin sejarah kopi Indonesia yang itu kan sebenarnya perjalanannya nggak singkat. Nah yang dulu salah satunya yang boleh minum hanya Belanda ya.